Makanya Nabi bilang, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Man aslaha sariratahu, aslahallah alaniyatahu. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman langsung klik deskripsi dari video ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di deskripsinya ada tulisan berwarna biru. Nah, itu diklik sesuai dengan penjelasannya. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada segmen atau bagian. Nah, kalau teman-teman ingin langsung mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi, nah di sini ada segmen bagian kajian Ustadz Hanan Attaqi. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu ketika Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kumaha damang. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini puji syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Kang Neha kembali bisa lagi menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Deni Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula channel Deni Hijrah kembali akan menyajikan sebuah nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi, guru kita, terkait dengan tema atau judul nasihat ketika hidup kita terasa capek ataupun lelah. Nah teman-teman semuanya, siapa sih yang di dunia ini ya yang tidak pernah merasakan hidupnya capek, lelah ya, bahkan hatinya itu merasa gundah gulana ya, karena memang banyak sekali dikarenakan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu semua manusia pasti mendapatkan ujian dalam hidupnya, sehingga pasti ada satu situasi atau kondisi yang memang hidup kita itu terasa capek dan lelah. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan itu semuanya? Nah, pada kesempatan video kali ini insya Allah bakal disampaikan terkait dengan nasihat-nasihat supaya hidup kita lebih bermanfaat dan juga lebih berarti ya dalam mengisi fase-fase atau fase-fase kehidupan di dunia ini ya teman-teman. Nah jadi kenapa harus demikian? Karena ya sesuai dengan Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita sedikit bahas ya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zariyat ya teman-teman, surat Az-Zariyat itu surat ke-51 ayat 56, bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi namun pada kenyataannya ya ketika kita melaksanakan kehidupan itu sendiri yang mana tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, dalam fase-fase itu ada ujian-ujiannya yang mungkin boleh jadi bisa membuat hati kita lelah, bisa membuat fisik kita lelah segala macam. Nah, namun bagaimana supaya lelah kita, ya capek kita semuanya bernilai ibadah kepada Allah seperti ini, sehingga seperti ya kata-kata mutiara ya, atau seperti yang kita harapkan ya teman-teman semuanya, semoga lelah kita menjadi lillah. Jadi capek kita, lelah kita, ya semuanya menjadi lelah, karena capek dan lelah itu merupakan bagian daripada kehidupan kita, sehingga jika itu bagian dari kehidupan kita, maka kita harus memastikan bagaimana capek dan lelah itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja kita simak nasihat dari Ustadz Hanan Attaqi. Mudah-mudahan ini bisa membekali kita semua ya, khususnya buat Kang Deha pribadi juga ya. Mudah-mudahan ini juga bisa Kang Deha bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan
oleh Ustadz Hanan Ataki ini ya. Kita dengarkan saja teman-teman, kita simak. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih dan saling menasehati dalam kebenaran serta saling menasehati dalam kesabaran. Shadaqallahul azim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang paling istimewa di dalam Al-Qur'an. Saking istimewanya surat Al-Asr ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebuah sunnah kepada kita. Apabila kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, geng kita, kemudian kita duduk, ngobrol, nongkrong bareng dengan mereka, baik itu ngobrol tentang agama atau ngobrol tentang urusan dunia. Lalu setelah kita selesai dalam tongkrongan itu, kita ingin bubar, maka Nabi mencontohkan sebuah sunnah agar kita menutup tongkrongan kita, menutup majelis kita dengan membaca surat Al-Asr. Kenapa? Kenapa di dalam sebuah majelis, baik itu majelis yang kopdar, kita nongkrong bareng, ataupun secara online seperti ini, kita dianjurkan untuk menutup majelis dengan membaca surat Al-Asr. Kenapa? Karena surat Al-Asr ini adalah sebuah nasihat dan pengingat buat kita semua tentang banyak waktu yang kita habiskan dalam sebuah tongkrongan itu mungkin secara sia-sia. Mungkin tanpa kita sadari tadi dalam sebuah obrolan kita sempat membicarakan aib orang lain, kita sempat berdusta secara nggak sengaja, kita sempat bersenda gurau secara berlebihan, kita sempat lalai dalam obrolan-obrolan yang kadang-kadang gak bermanfaat. Maka membaca surat Al-Asr menjadi pengingat buat kita untuk meralat semua yang tadi kita ucapkan dengan istighfar. Membaca surat Al-Asr membuat kita jadi sadar akan kesalahan-kesalahan kita yang tadi kita sampaikan, kita obrolin ketika kita lagi nongkrong. Makanya surat Al-Asr ini menjadi surat pengingat, surat yang menjadi nasihat sangat berharga untuk kita dalam mengisi hari-hari kita, waktu kita, hidup dan usia kita. Nah, pada malam ini kita akan coba mengambil beberapa pelajaran tentang surat Al-Asr. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan membaca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, yang bahkan pembahasan surat Al-Asr ini juga ada hubungannya dengan sebagian dari pertanyaan yang ada di depan saya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali tentang sesuatu yang besar.
Ketika Allah bersumpah dengan hari kiamat, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan pohon kurma, bersumpah dengan waktu termasuk al-asr, al-lail, ad-duha, asy-syams, kemudian walayalil ashr dan seterusnya. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti Allah lagi mau ngomongin sesuatu yang penting. Jadi Allah tuh kalau lagi pengen ngomongin sesuatu yang penting, diawali dengan sumpah. Kalau kita mungkin menegaskan satu obrolan yang penting dengan sumpah. Sumpah, gue serius ngomong kayak gini. Sumpah ini beneran terjadi. Sumpah apa atau apapun lah bahasa kita untuk menunjukkan bahwa yang kita obrolin itu sesuatu yang benar dan penting. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Allah bersumpah dengan waktu wal asr, bahwa sesungguhnya innal insan, manusia, lafi khusr, benar-benar berada di dalam kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita sebuah kenyataan, sebuah realita yang kita alami dalam kehidupan kita. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang sebetulnya hidupnya sia-sia. Pada dasarnya kita semua hidupnya itu nggak manfaat. Pada dasarnya kita semua hidupnya itu banyak masalah. Pada dasarnya kita semua itu berada di jurang kerugian, musibah, kekacauan, atau berada di jurang api neraka, na'udzubillah min dzalik. Pada dasarnya manusia secara umum dekat banget dengan kerugian dan kecelakaan. Banyak orang yang kata Allah di dalam ayat ini seolah-olah menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia. Menghabiskan pemikirannya untuk hal-hal yang sia-sia. Menghabiskan tenaganya untuk hal yang sia-sia. Menghabiskan perasaannya terkuras untuk hal yang sia-sia. Jadi secara umum dasarnya kehidupan kita itu banyak sia-sianya. Perasaan kita kuras untuk hal yang sia-sia, pikiran kita kuras untuk hal yang sia-sia, tenaga kita kuras untuk hal yang sia-sia. Sampai Allah bersumpah tentang realitas ini. Dan emang benar, kita ngerasain banget gimana kondisi kita itu, hidup kita itu kayak gamang, hidup kita itu kayak nggak ada arti, hidup kita itu kayak, bahkan kalau bahasa kasarnya jadi sampah. Ketika kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nggak mau dituntun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita itu sia-sia, hidup kita itu rugi, hidup kita itu nggak ada gunanya sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan hidup kita beberapa tahun ke belakang. Sebelum kita duduk dalam majelis ilmu kayak gini, sebelum kita mendengar nasihat-nasihat dari para ustadz atau ulama, sebelum kita berhijrah, coba renungkan kehidupan kita beberapa tahun ke belakang. Kayak gimana rasanya? Kita menjalani rutinitas kehidupan kita sehari-hari, tapi rasanya kayak lelah dan gak ada arti. Kita mencari uang, tapi kita gak tahu buat apa.
Kita berusaha mencari cinta, ingin mencintai dan dicintai, tetapi setelah kita mendapatkannya, kita ngerasa lelah sendiri. Kita mencari kesenangan ke sana kemari, tetapi semuanya seperti semu. Bahkan membuat kita semakin larut dalam dosa-dosa yang kita pikir dosa itu bisa membahagiakan kita. Yang kita pikir dosa itu bisa menyenangkan hati kita, ternyata semakin kita nambah dosa, semakin kita foya-foya, semakin kita merasa jenuh dan lelah. Kayak nggak ada rasa yang indah di hati kita, kecuali hanya sekedar kesenangan sesaat karena hawa nafsu. Itulah kehidupan kita secara nyata sebelum kita mengenal Allah. Sebelum kita mengenal Islam. Sebelum kita berhijrah. Sebelum kita mengenal taklim dan nasihat-nasihat agama. Hidup kita kayak gitu banget. Dan contoh-contoh kayak gini banyak dalam kehidupan manusia. Bukan hanya mereka yang belum beriman, bahkan mereka yang sudah menjadi muslim pun, apabila mereka jauh dari Allah, mereka nggak kenal dengan Allah, mereka nggak peduli dengan ayat-ayat Allah, nggak peduli dengan teladan Rasulullah, hidup mereka tetap aja nggak ada arti dan mereka ngerasa lelah dan jenuh sendiri. Walaupun dia seorang muslim. Mungkin kita pernah merasakan masa-masa seperti itu dalam kehidupan kita. Apalagi jika seseorang udahlah dia nggak punya dunia, secara harta dia orang miskin, secara keluarga dia sebatang kara, secara fisik dia juga bukan orang yang sempurna amat, jauh pula dia dari Allah, maka menjadi lengkaplah perasaan jenuh, lelah, dan gak berarti dalam kehidupan dia. Saya punya seorang sahabat, dia curhat kepada saya. Dia bilang dia dulu seorang yang sukses secara bisnis dan finansial. Dia bisa beli mobil sport. Untuk entertain aja, clubbing, dia judi dan segala macam. Untuk entertainnya, satu malam dia menghabiskan uang 100 sampai 200 juta setiap malam. Jadi kebayang ya, seperti apa kehidupan dia. Dan kebayang juga seperti apa bisnis dia, kesuksesan dia secara finansial. Sehingga biaya entertainnya aja 100 juta semalam, biaya entertain. Bukan kebutuhan-kebutuhan pokok. Belum lagi tabungan dan seterusnya. Intinya dia sukses secara finansial. Bertahun-tahun dia larut dalam kehidupan seperti itu. Dia ngerasa dia adalah orang yang sukses. Dia seorang entrepreneur muda. Dia merasa punya segalanya. Dia bisa beli apa aja yang dia mau. Bertahun-tahun dia kayak gitu. Hampir setiap malam dia keluar rumah dengan mobil sportnya yang gonta-ganti. Kemudian di luar sana dia melakukan apa yang dia pengenin. Have fun dengan gengnya, dengan mungkin selingkuhannya, dengan siapapun yang dia pengen. Bertahun-tahun. Sampai satu titik dia tersadar. Dia tersadar gara-gara anaknya. Ketika anaknya masuk sekolah TK, di sekolah ibu guru memintanya untuk membuat lukisan tentang keluarga. Anaknya melukis keluarga dengan standar ada rumah, ada kakaknya,
ada ibunya, ada dia di dalam lukisan itu, tetapi di dalam lukisan itu nggak ada bapaknya. Gambar bapaknya, gambar ayahnya nggak ada di situ. Sehingga akhirnya bu guru bertanya kepada anak ini, kenapa dia tidak menggambar ayahnya? Anak ini dengan polos mengatakan, ayah jarang di rumah. Ayah sering kerja. Ayah sering pulang malam. Sehingga secara nggak sadar, dia sampai tidak kepikiran untuk menggambar lukisan ayahnya di dalam lukisan itu. Bu gurunya langsung menghubungi keluarga ini. Lalu sahabat saya ini datang ke sekolah. Ibu gurunya psikolog cerita kepada orang tuanya. Sampai akhirnya sahabat saya ini menangis dan sadar kalau selama ini dia hidupnya sia-sia. Selama ini dia kehilangan banyak kebaikan. Selama ini dia kehilangan keluarga yang paling berharga. Dia sadar selama ini dia nggak punya waktu untuk anaknya, untuk istrinya. Dia hampir nggak pernah mengajak anaknya tidur dan menceritakan bedtime story untuk anaknya. Dia nggak pernah memandikan anaknya di waktu pagi, apalagi mengantarnya ke sekolah. Dia nggak pernah nemenin anaknya bermain, walaupun dia memberikan fasilitas untuk anaknya bermain, handphone, mainan, segala macam. Tapi dia nggak pernah bermain dengan anaknya. Sekian tahun, dari anak itu bayi sampai sekarang udah masuk TK. Bahkan kakaknya juga demikian. Akhirnya teman saya ini sadar, dia nyesel banget, dia nangis, mulailah dia mencoba untuk memperbaiki kehidupannya dengan mulai ke masjid. Ke masjid, maghrib dan isya, lama-lama tambah subuh. Pelan-pelan hidupnya semakin baik, pola hidupnya semakin teratur, kualitas hidupnya semakin meningkat. Dan pastinya kualitas hubungan rumah tangganya juga semakin membaik. Dia mulai bisa membagi waktunya antara pekerjaan. Dia mulai bisa meninggalkan entertain yang sia-sia di luar rumah dan waktu itu dipakai buat anaknya. Dia di malam hari mulai menceritakan kisah-kisah bedtime story buat anaknya. Di pagi hari dia yang memandikan anaknya walaupun dia punya pembantu. Dia ngantar anaknya ke sekolah, nggak pernah tinggal lagi. Sejak saat itu dia bilang, saya baru tahu artinya hidup. Saya baru tahu artinya bahagia. Saya baru tahu artinya kehangatan keluarga. Dan itu nggak akan saya dapatkan dengan entertain 100 juta setiap malam di luar rumah. Ini salah satu contoh kisah, teman-teman. Di antara sekian banyak contoh-contoh kisah yang lain. Tentang betapa sia-sianya hidup seseorang ketika dia nggak kenal Allah. Betapa sia-sianya hidup seseorang ketika dia jauh dari Allah. Dia pikir dia sudah mendapatkan hidup secara sempurna. Tetapi sebetulnya dia sedang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, istidraj. Dia merasa mendapatkan segalanya, tetapi sebetulnya dia mulai kehilangan satu persatu dalam kehidupannya. Mulai kehilangan iman, mulai kehilangan hubungan dengan Allah, mulai kehilangan hubungan dengan keluarga, mulai kehilangan hubungan dengan bahagia. Dia sebetulnya orang yang sedang kehilangan, bukan orang yang sedang mendapatkan. Gak berartinya kehidupan seseorang apabila dia jauh dari Allah. Karena dia gak punya tuntunan dalam hidup.
Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innal insan lafi khusr. Baik teman-teman semuanya, kita potong sebentar ya teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi kajiannya. Jadi teman-teman semuanya, dari kisah tadi ya kita bisa ngambil banyak sekali pelajaran ya terkait dengan salah satu sahabat di Ustadz Hanan Attaqi yang dulunya memang beliau adalah seorang yang dianggap sukses dalam kehidupan dunianya atau finansialnya, sehingga tadi dikisahkan bahwa untuk hiburannya saja gitu ya, beliau sampai menghabiskan dalam satu malam itu 100 juta ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tetapi apa yang terjadi ya, ternyata setelah Allah berikan hidayah kepada dia lewat anaknya, yang ketika itu anaknya itu masuk TK, kemudian berikan tugas untuk menggambarkan keluarga mereka, maka anaknya itu tidak menuliskan sosok ayahnya, yaitu dirinya ya, sosok ayahnya tersebut. Nah, maka dari situlah mulai titik balik ya seorang ayah ini, supaya bahwa selama ini hidupnya itu betul-betul sia-sia. Selama ini yang dilakukan itu walaupun menghabiskan ratusan juta tiap malam, tapi ternyata ada sesuatu yang hilang. Karena apa? Karena tidak dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah ketika hidup kita itu banyak sekali masalah, capek, lelah, letih, bahkan sebaliknya gitu ya, capek, lelah, letihnya itu karena banyak sekali, karena kesuksesan yang kita raih gitu ya teman-teman. Tapi ternyata kalau misalkan tidak kenal Allah, maka sesungguhnya kita telah kehilangan semuanya ya teman-teman. Kehilangan keberkahan, kehilangan kebahagiaan, bahkan yang ada justru kesia-siaan. Nah gitu ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya sedikit lagi dari pembahasan Ustadz Hanan Attaqi ini. Manusia itu rugi banget. Hanya menjadi manusia saja rugi. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya hawa nafsu. Manusia itu suka mengeluh. Manusia itu nggak ada cukupnya. Manusia itu bodoh. Manusia itu lemah. Manusia itu nggak punya pegangan. Manusia itu nggak tahu apa-apa, sehingga kalau dia hidup hanya mengandalkan dirinya sebagai manusia, hidupnya rugi. Kalau hidupnya hanya sekedar menjawab pertanyaan, wajar kan sebagai manusia saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu, hidupnya rugi. Semakin lama dia menyadari kerugian itu, menyadari kesalahan itu, semakin banyak yang hilang dari kehidupannya. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang hilang dari hidupnya. Untungnya sahabat saya tadi cepat sadar, Allah memberi dia petunjuk lewat anaknya. Sehingga dia balik arah. Dia tetap ikhtiar dengan usaha bisnisnya, tetapi itu bukan yang paling penting dalam kehidupannya saat ini. Kalau dia disuruh memilih, maka dia pasti akan memilih keluarga dulu sebelum dia memilih yang lain. Kenapa? Sejak kapan dia berubah dan menjadi lebih baik? Dia tahu mana prioritas hidup, dia tahu apa yang harus dia perjuangkan, apa yang harus dia tinggalkan. Sejak kapan? Sejak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan keluarga. Makanya Nabi bilang, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Man aslaha sariratahu, aslahallah alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki urusannya yang tersembunyi, yaitu imannya, hatinya, niatnya, rahasia dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan yang tampak, yaitu hubungan dia dengan manusia.
Allah akan memperbaiki yang tampak, yaitu urusan dunianya, urusan hartanya, pekerjaannya, keluarganya. Itulah maksud Allah teman-teman di dalam surat Al-Asr. Kehidupan kita gak sempurna kalau kita jauh dari Allah. Kehidupan kita akan menemukan kebosanan, kejenuhan, kesia-siaan, kerugian. Sampai akhirnya kita bingung, buat apa saya hidup, gak ada artinya kehidupan saya. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita punya dunia dan seisinya. Fir'aun punya dunia dan seisinya. Qarun punya dunia dan seisinya. Tapi mereka gak bahagia. Ada yang lebih luas lagi kekuasaannya daripada Fir'aun. Siapa? Namrud. Sehingga para ulama sejarah mengatakan kekuasaan Namrud itu dibandingkan Fir'aun, seolah-olah kekuasaan Fir'aun itu hanya sebuah negeri kecil. Fir'aun itu di hadapan Namrud hanya seorang kepala RT, ketua RT. Kecil dibandingkan kekuasaan Namrud. Tapi Namrud gak bahagia dengan dunianya. Matinya pun mati dalam keadaan yang sangat menyakitkan karena nyamuk. Nyamuk masuk ke dalam kepalanya dan tidak mati, bersarang dan mengganggu kepalanya, otaknya, pendengarannya, penglihatannya, sampai akhirnya dia mati pelan-pelan. Buat apa kehidupan seperti itu? Buat apa kehidupan ketika kita mendapatkan segalanya tetapi kita kehilangan Allah? Buat apa? Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan nasihat ketika hidup kita terasa capek dan lelah, tidak terarah, ya, dan juga terasa galau semuanya ya teman-teman. Nah, maka satu hal yang bisa kita simpulkan, tarik kesimpulan dari nasihat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi itu, yakni ketika kita mulai merasakan hal-hal demikian, ya, dan supaya hidup kita itu terarah, ya, menjadi nilai ibadah semuanya kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, maka satu-satunya cara adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki ya hubungannya atau urusan dengan manusia. Bahkan barang siapa yang memperbaiki ya hubungan dengan Allah, sesuatu yang secara sarirohnya, hatinya, hati jiwanya, ya, maka Allah juga akan memperbaiki urusan-urusan yang tidak terlihat dengan manusia itu sendiri. Nah, jadi kuncinya teman-teman semuanya, jika kita tarik kesimpulannya tadi bahwa jangan sampai kita tidak mengenal Allah, jangan sampai kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, ya, karena justru penyebab masalah-masalah dalam hidup kita, ya, penyebab rasa capek, lelah, bahkan hidup kita seolah-olah tidak terarah, itu karena memang kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak sesuai dengan fitrahnya. Karena fitrah manusia itu kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia itu hidupnya tidak diarahkan untuk ibadah kepada Allah, maka pasti yang dirasakan adalah sesuatu yang kosong. Walaupun dia banyak harta, sukses secara dunia gitu ya, dan lain-lain, misalkan secara duniawi dia terasa sukses, maka akan tetapi jika dia tidak sesuai dengan fitrahnya, pasti ada hati yang kosong dalam hidupnya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa disimpulkan untuk pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa mampu menyimpulkan, dan yang disampaikan kan ya barusan itu hanya pendapat dari Kang Deha atau kesimpulan dari Kang Deha saja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyimpulkan lebih banyak lagi dari ini ya teman-teman, sehingga ilmu yang didapatkan lebih banyak lagi. Oke, silakan teman-teman semuanya di-share ke hal handai tolan yang lainnya teman-teman, ke saudara, teman, sepupu, dan semuanya, agar ilmu ini atau nasihat ini tidak hanya sampai di teman-teman saja, tetapi juga bisa sampai ke semuanya, dan semoga ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.